Berbahagialah kalian para fans Emilia, karena di season 3 ReZero kali ini, Emilia itu dapat buff yang mantap, dan penampilannya jadi lebih mempesona. Tapi selain Emilia yang dapat buff ini, hal menarik apa lagi yang sebenarnya ada di anime ReZero season 3 ini? Ya langsung aja mari kita bahas. Ya, akhirnya setelah 3 tahun lamanya, anime ReZero kembali tayang dan lanjut ke season ketiganya. Dan ada beberapa hal menarik untuk season 3-nya kali ini. Pertama, yang paling banyak dibahas yaitu tentang Emilia yang dapat buff. Jujur aja, waktu gue belum nonton langsung, gue pikir awalnya ini tuh cuma jokes ataupun iseng-iseng. Tapi ternyata beneran. Karena gue penasaran, gue coba lihat penampilan Emilia ini di akhir season 2-nya. Dan saat gue coba bandingkan, kayaknya Emilia ini emang beneran mengalami peningkatan. Untuk kalian yang belum tahu, alasan hal ini bisa terjadi adalah karena adanya pergantian para staff untuk season ketiganya, dan para karakter yang lain juga sebenarnya mengalami beberapa perubahan desain atau penampilan sama seperti Emilia. Yang kedua, durasi untuk episode 1 di season ketiga ini beneran panjang banget dan udah kayak durasi anime movie, yaitu 90 menit atau 1,5 jam. Kalau kita coba split episode 1 ini, kita bisa dapat sekitar 4 episode anime dengan durasi 20 menitan. Ya, gue pribadi ngerasa puas banget dengan episode pertama di season 3 ini, baik dari durasi maupun penyajiannya. Karena emang udah kelewat 3 tahun, banyak hal yang sebenarnya gue lupa dari cerita di anime ReZero ini. Dan gue juga sempat berpikir kalau gue itu kayaknya harus nonton ulang. Tapi ternyata di dalam episode pertamanya ini cukup banyak momen flashback yang ditujukan supaya para penonton itu bisa mengingat kembali dengan apa saja yang sudah terjadi. Dan gue merasa cukup senang dengan penceritaan kembali yang ada di season 3 ini, yang mana penyajiannya itu to the point dan juga gak bertele-tele. Yang ketiga, gue juga merasa senang dengan dihadirkannya dunia dan cerita yang baru di season 3 ini. Subaru dan kawan-kawan kali ini pergi ke sebuah kota air yang bernama Prestella. Saat pertama kali melihat kota air ini, gue langsung teringat dengan kota Water 7 yang ada di One Piece. Kesannya itu benar-benar mirip. Di kota ini banyak para karakter penting yang berkumpul, baik itu karakter lama maupun karakter baru. Cukup banyak juga momen santai dan senang-senang yang ada di episode satunya ini. Kita bisa melihat para karakter yang ada itu jalan-jalan, duet nyanyi, ataupun juga makan bersama. Sampai akhirnya di menit ke-85 kita dihadirkan dengan momen mengerikan ini. Ya jujur aja gue benar-benar berhasil dibuat bingung dengan momen pidato si Uskup Agung yang bernama Sirius ini. Awalnya gue pikir dia itu mau langsung melakukan semacam pembunuhan di tempat, tapi ternyata dia ini malah ngomong gak jelas sampai 5 menitan. Dan yang lebih membingungkan lagi, orang-orang yang ada itu malah sampai menangis terharu dan juga tepuk tangan setelah mendengar semua omongannya itu. Sampai akhirnya gue sadar kalau ternyata semua orang itu sudah terkena semacam genjutsu. Dan gue pikir bocah yang dijatuhkan ini juga gak akan berdampak apa-apa dengan orang-orang yang berkumpul di situ. Tapi ternyata terjadi semacam resonansi antara si bocah yang jatuh ini dengan semua orang yang ada. Ya, tapi ini emang ReZero yang sebenarnya. Selain itu, di episode keduanya gue juga cukup suka dengan bagaimana Subaru itu mencoba berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Di episode ini gue juga jadi ikut berpikir dengan solusi apa yang harus Subaru ambil. Dan saat Subaru memutuskan untuk meminta bantuan Reinhardt, gue pikir masalahnya itu bisa cepat selesai. Tapi ternyata hasilnya itu malah gagal juga. Akhirnya Subaru memutuskan untuk membawa Beatrice, dan Emilia juga ikut untuk membantu. Kita bisa melihat kalau Emilia ternyata bisa imbang saat bertarung 1 lawan 1 dengan Sirius. Dan kita juga dihadirkan dengan battle moment yang cukup mantap di sini. Sampai akhirnya muncul satu lagi Uskup Agung yang bernama Regulus Cornelius, dan dia mengatakan satu hal yang cukup mengejutkan, yaitu ingin menjadikan Emilia sebagai istrinya yang ke-79. Ya, itulah review dan kesan singkat gue dengan anime ReZero season 3. Semua hal baru dan tidak terduga yang ada di awal season 3 ini beneran berhasil membuat gue tertarik untuk terus mengikuti ceritanya. Dan gue juga berharap kedepannya ReZero season 3 ini bakal tetap bagus, baik dari segi cerita maupun visualnya. Coba kasih tahu di komen gimana pendapat kalian tentang ReZero season 3 ini. Sekian untuk pembahasan di video kali ini. Gue Zenkun, makasih dan sampai jumpa.